Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wajtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian salaf menyatakan likulli muslim baitan, baitun ghaib wa baitun syahid, fala yulhiyannaka bi baitika syahid ala baitika ghaib. Orang mukmin itu memiliki dua rumah. Rumah yang tidak nampak, yaitu rumah di akhirah, dan rumah yang nampak, yaitu rumah yang ada di dunia. Maka janganlah menjadikan rumah yang nampak ini, yaitu rumah di dunia, melalaikan untuk rumahnya yang tidak nampak, yaitu rumah di akhirat. Sebagian manusia, ma'asyiral berlomba-lomba untuk menjadikan rumahnya yang terbaik di masyarakatnya. Namun demikian, ia lalai dengan rumahnya di akhirat, rumah yang jauh lebih bagus daripada rumah-rumah di dunia. Suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan kepada para jamaah, para sahabat, dakhaltul jannah fa idza ra'aitu qasran min dhahab. Fakultu liman hadzal qasr? Fakila li rajul min al-Arab. Aku melihat pintu surga, lalu aku melihat istana dari emas. Aku mengatakan, untuk siapakah istana emas ini? Dikatakan kepada diriku, untuk seorang dari bangsa Arab. Fakutu ana minal Arab. Aku katakan, saya ini dari Arab. Fakila li rajul min Quraisy. Dikatakan kepada saya, untuk seorang dari suku Quraisy. Fakutu ana min Quraisy. Aku katakan, saya dari suku Quraisy. Fakila li Umar ibn Khattab. Dikatakan kepada diriku, untuk Umar ibn Khattab. Lihatlah bagaimana Umar ibn Khattab memiliki istana dari emas, dan di antara kita belum ada satupun yang bisa membuat rumah yang tiangnya dari emas, apalagi rumahnya. Satu tiang saja belum mampu untuk bisa membuat rumah yang tiangnya dari emas. Bagaimana dengan istana yang terbuat dari istana dan terbuat dari emas? Ma'asyiral, Allah menyebutkan, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah, Ia telah menjadikan lebih baik untuk dirimu
yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dalamnya untuk selama-lamanya, dan membuatkan untuk dirimu istana-istana. Bukan hanya satu, tapi banyak istana. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari qasab, yaitu lu'lu', dari mutiara yang lebih mahal daripada emas, sebagaimana rumah Khadijah binti Khuwailid rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anha, dan yang lainnya. Dan kita semua, kalau kita meneliti, banyak saudara-saudara kita sudah meninggal dunia. Paman kita, ayah ibu kita, kakek kita, banyak sudah meninggal dunia. Dan tidak ada lain kecuali akan menuju akhirah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan kalian jumpai. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan kami tidak menjadikan manusia kekal. Afa in mitta fahumul khalidun, kalau engkau mati wahai Muhammad, apa mereka akan kekal? Jadi kita ini hidup antri untuk meninggal dunia, untuk masuk alam kubur, dan setelah itu akan datang hari kiamat, akan ada hisab, ada sirat, dan juga ada surga dan neraka. Oleh itulah masuk sini, apa langkah-langkah yang kita lakukan agar kita di dunia juga punya rumah, dan di akhirah lebih-lebih lagi. Terkadang di dunia orang belum mampu membuat rumah, tapi kalau di dunia tidak bisa membuat rumah, di akhirat tidak dapat rumah lagi, maka itu sungguh kerugian yang besar. Andaikan di dunia tidak punya rumah, namun di akhirat punya rumah, masih beruntung dengan keuntungan yang berlipat ganda. Di antara langkah yang kita lakukan masuk simin adalah berusaha untuk menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Dalam hadis Abu Hurairah alladzi rawahu Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bin antibta wa taba msyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jalan Allah, maka akan dipanggil untuk dirinya itu bahwa dirimu bagus, perjalanan kamu bagus, dan engkau akan memiliki menempati rumah di surga. Dengan mengunjungi saudara kita sama kaum muslimin atau menjenguk orang-orang sakit, mendapatkan pahala yang demikian besarnya, Allah akan membuatkan untuk kita itu rumah di surga. Tapi ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ketika salat berjamaah, hendaknya merapikan shaf, merapatkan sebagaimana prakteknya para sahabat. Hadis Aisyah alladzi rawahu Ibnu Majah wa Tabrani juga yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Siapa yang menutup celah-celah shaf yang kosong, merapikan shaf, maka Allah akan membuatkan untuk dia itu rumah di surga dan juga meninggikan derajatnya. Itulah keutamaan yang besar bagi mereka-mereka yang senantiasa berjamaah, dibuatkan rumah-rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang ketiga adalah berlomba-lomba untuk gotong royong membangun masjid. Hadis Utsman bin Affan al-Rawal Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membuat masjid karena Allah, ingat di sini ikhlas karena Allah,
Membuat masjid bukan untuk merusak hubungan masyarakat, bukan untuk menjadikan kekacauan, tapi bangun masjid karena Allah SWT. Maka Allah akan membuatkan untuk dia itu rumah di surga. Masuk similahumullah. Demikian pula cara yang lain, ketika mungkin ada anak kita yang meninggal dunia, maka hendaknya bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abi Musa Al-Asy'ari rawahu Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza mata walad rajul qala Allah azza wa jalla li malaikatihi qabattum walad 'abdi fayaqulu na'am. Qabattum thamarata fuadihi fayaqulu na'am. Madza qala 'abdi? Istarja'aka wa hamidak." Maka Allah azza wa jalla, "Ubnu li 'abdi baitan wasammuhu baitul hamdi." Jika ada anak seseorang meninggal dunia, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anaknya?" Malaikat mengatakan iya. Allah mengatakan lagi, "Apakah kalian telah mencabut buah hatinya?" Malaikat mengatakan iya. Lalu Allah mengatakan, "Apa yang hambaku ucapkan?" Malaikat mengatakan, "Hambamu memuji kepada dirimu dan juga membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah." Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "Buatkanlah untuk hambaku rumah di surga dan berikan nama dengan rumah pujian, Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena mendapat musibah ternyata tetap memuji kepada Allah, tidak banyak berkeluh kesah, tidak pula marah kepada Allah SWT, bahkan senantiasa bersabar karena semua milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah SWT. Ma'asyikumullah. Cara berikutnya adalah berupaya untuk menjaga salat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Hadis Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla 12 rakaat fil yaum tatawu'an ghairil fariidah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat, salat sunnah, bukan salat fardu, maka Allah akan membuatkan dia itu rumah di surga. Bahkan 2 rakaat subuh saja, ma'asyimin, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana dengan salat subuh itu sendiri? Pahalanya sangat besar. Demikian pula maksudnya, cara yang lain adalah berusaha untuk meninggalkan perdebatan, meninggalkan berbuat kedustaan, dan juga memiliki akhlak yang baik. Dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW menyatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa, wa ana za'imun bi baitin fi wasl jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh." Rasulullah SAW menyatakan, "Saya menjamin bahwa seorang akan mendapatkan rumah di tepi surga, rumah di pinggiran surga." Untuk siapakah ini? Untuk mereka-mereka yang meninggalkan debat. Walaupun itu benar, ma dhalla qaumun badal huda kanu anhi illa utul jadal. Tidak satu kaum yang mereka itu tersesat setelah mendapat hidayah kecuali karena banyak berdebat. Kemudian yang kedua, ana za'imun
bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Saya menjamin bahwa dia akan mendapatkan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun sekedar bercanda, walaupun hanya sekedar melawak. Bagaimana ruginya kalau orang senangnya hanya melihat pelawak, acara-acara pelawak. Usahakan ditinggalkan. Kedustaan walaupun sekedar bercanda ditinggalkan. Dan saya jamin bahwa seorang akan mendapatkan rumah yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapakah ini? Untuk mereka-mereka yang akhlaknya baik. Untuk mereka-mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Inna rajul bi husni khuluqihi la yablughu darajat as-sha'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia akan bisa mendapatkan derajatnya orang yang berpuasa, derajatnya orang-orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail. Inilah upaya-upaya muslimin agar kita memiliki rumah-rumah di surga dan berusaha untuk kita lakukan. Dan jangan bermudah-mudahan, karena belum tentu kita akan menjadi orang beruntung atau menjadi orang sengsara. Berusaha beramal, mudah-mudahan Allah termasuk menjadikan kita ini adalah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara yang lain adalah berusaha ingat berzikir kepada Allah ketika masuk pasar. Hadits Abdullah bin Umar, "Man dakhala suq faqala la ilaha illallah la syarika lahu mulku wal hamdu wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadil khairu wa ala kulli syai'in qadir banallahu kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa banalahu baitan fil jannah." Siapa yang masuk pasar kemudian berdoa kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa ala kulli syai'in qadir, kecuali Allah akan menulis untuknya itu sejuta kebaikan, menghapuskan sejuta kesalahan, mengangkat sejuta derajat, dan Allah akan membuatkan untuk dia itu rumah di surga. Karena banyak orang lalai ketika di pasar, banyak orang lalai. Bahkan di pasar itulah syaitan menancapkan bendera perangnya. Wa biha yansibu rayatah. Di pasar syaitan menancapkan bendera perang. Banyak bisa menyesatkan manusia. Adanya riba, adanya kecurangan, mengurangi takaran timbangan, ada juga suar, ada ikhtilat, ada ma'azif, dan begitu seterusnya. Maka dengan berzikir kepada Allah, membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, demikian keutamaan yang banyak. Ditulis sejuta kebaikan, dihapuskan sejuta kesalahan, diangkat sejuta derajat, dibuatkan untuk dia rumah di surga. Ma'asyiral cara lain agar kita senantiasa memperoleh rumah di surga adalah rajin-rajin datang ke masjid. Hadis Abi Hurairah Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, man ghada ilal masjid aw rah a'adallahu lahu manzilan fil jannah kullama ghada aw rah. Barang siapa yang pergi di pagi hari ke masjid atau sore hari, maka Allah menyiapkan untuk dia itu rumah di surga setiap kali dia pergi di pagi hari dan pergi di sore hari. Dibuatkan setiap kali pergi ke masjid,
di pagi harinya atau sore hari, rumah-rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh beruntung ma'asyiral muslimin bagi mereka-mereka rajin beribadah datang ke masjid. Man kharaja min baitihi tahiran li'ada'i shalah maktubah kutiba lahu ka'ajril hajj. Al-ihram, hadis Abi Umamah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu, maka dengan itu dia berupaya untuk melakukan salat fardu, salat berjamaah, ditulis pahalanya sama dia melakukan ibadah haji ihram. Bayangkan bagaimana dengan kita melakukan salat berjamaah, ditulis sama dengan melakukan ibadah haji. Ini juga beruntung bagi orang fuqara masakin, seandainya tidak mampu melakukan ibadah haji, rajin saja datang ke masjid. Allah akan menuliskan untuk dia itu sama dengan orang melakukan ibadah haji dan ihram. Ada riwayat lainnya hadis Anas bin Malik, man shalla fil jamaah thumma qada yadhkuru Allah hatta tatlu' asy-syams thumma yusalli rak'atain kutiba lahu kajil hajj al-ihram wal umrah wa fi riwayah tamatin. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu salat 2 rakaat, ditulis pahalanya sama dengan haji dan umrah. Riwayat lain, pahalanya sempurna, pahalanya sempurna, pahalanya sempurna. Masya Allah, anugerah yang sangat besar. Orang yang bisa datang salat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah, baca Quran, baca tasbih tahmid, kemudian salat duha 2 rakaat, ditulis pahalanya sama dengan haji, sama dengan umrah. Demikian pula ma'asyiral muslimin adalah berupaya untuk melakukan salat duha tidak hanya 2 rakaat. Hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah menyatakan man shalla arba'an qabla al-ula banallahu lahu baitan fil jannah. Qala Syekh Albani qabla al-ula ay qabla salatidz zuhur. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum salat zuhur, ditulis baginya itu akan dibuatkan untuk dia itu rumah di surga. Salat duha 4 rakaat, Allah akan membuatkan untuk kita rumah di surga. Dan begitu banyak orang lalai, padahal bisa aja salat di ladangnya, salat di rumahnya, salat ketika di pasar, kemudian singgah di mushola yang ada, 4 rakaat yang ringan. Namun banyak di antara manusia melalaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang menjadikan seorang itu akan bisa mendapatkan rumah-rumah di surga. Yang kita lihat, yang pertama, berusaha menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya jalan Allah. Yang kedua, merapikan shaf. Yang ketiga, bangun masjid. Yang keempat, berusaha untuk meninggalkan perdebatan walaupun benar, meninggalkan kedustaan walaupun sekedar bercanda, dan memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula berusaha bersabar ketika ada anak yang meninggal dunia, maka berusaha mengucapkan hamdalah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula berusaha untuk membaca doa ketika masuk pasar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula cara yang lain ma'asyiral muslimin, ala berusaha melakukan salat duha. Salat duha yang ini merupakan simpanan untuk kita pada yaumul qiyamah, mendapatkan rumah di surga. Demikianlah salat rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Demikianlah salat duha sebanyak 4 rakaat. Mudah-mudahan Allah melapangkan diri kita